Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisa Ramania Putri, and in this video I will try to translate a speech that presented by M. Madhavan, one of the greatest actor in India, entitled Break the Clutter. Tiambang mimpi yang ingin Anda capai. Anda tahu bahwa Anda akan benar-benar menentukan bagaimana lingkungan di sekitar Anda akan berkembang bersama Anda. Anda mesti tahu bahwa tidak ada titik dalam hidup yang ada yang mustahil. Anda bisa dilahirkan dan dibesarkan di tempat seperti bihar, seperti yang telah saya lakukan, dan jadilah bintang luar untuk singgah dan berbicara dengan orang-orang Coimbatore sebagai seorang bintang. Atau Anda bisa berada di industri perfilman seperti Tamil dan Telugu dan dikenal sebagai sutradara yang paling menarik. Rajamali tiba-tiba memutuskan bahwa dia bisa membuat film, yang mana jika tidak lebih baik namun setara dengan Hollywood. Dan dia melakukan itu dengan tinggal di India dan melakukannya dengan sangat baik. Dia menjadi pesejarah hanya dalam satu saat. Ada hikmah besar yang dapat kita petik dari hal itu. Semua orang terus berkata, sukses ialah ketika kesempatan yang tepat bertemu dengan persiapan yang matang. Jadi Anda tidak dapat memiliki persiapan yang tepat dengan menjadi insinyur yang Anda inginkan dan Anda terus mencari peluang yang tepat. Namun, apa yang membuat peluang yang tepat dan persiapan yang matang bersatu? Dan kapan strategi itu terjadi agar Anda siap menghadapinya? Seperti kata orang, jika kamu siap tetapi tidak mendapatkan kesempatan, maka hal itu sia-sia. Jika kamu memiliki kesempatan dan siap, maka itu tidak sia-sia. Namun keduanya harus bertemu pada satu titik. Dan pertemuan itu terjadi karena Anda sangat menginginkan hal itu untuk terjadi. Saya bisa berjalan di jalan manapun atau menjadi siapapun. Namun mengapa satu sutradara itu datang menemui saya dan menginginkan saya untuk berperan di TV series itu? Jika Anda melihat setiap langkah selanjutnya dalam karir saya tidak pernah mempersiapkannya. Saya tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Saya tidak pernah membayangkan Mani Ratnam akan menelpon saya. Bagaimana Mani Ratnam tahu tentang seorang pria yang melakukan serial televisi di Mumbai tanpa melihat satu episode yang menampilkan saya? Kembali pada sinergi yang terjadi antara kesempatan yang tepat dan persiapan yang matang. Dan hal tersebut terjadi jika kamu memiliki kesadaran situasional. Saya akan membahas sedikit mengenai kesadaran situasional. Kesadaran situasional, jika diumpamakan dalam tentara, mereka berkata Anda benar-benar menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda setiap saat. Maksud saya, kesadaran situasional jadi saat Anda sepenuhnya sadar atas segala hal yang terjadi di sekitar Anda tiap waktunya, dan Anda harus bisa melakukannya. Saat kita menjadi tentara, dan Anda berjalan di lapangan parade, siapapun yang terlibat dengan pertahanan akan tahu apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dan jika ada petugas yang berjalan menjauh dari sisi lain lapangan, Anda harus berhenti dan memberi hormat padanya. Karena jika Anda tidak melakukannya, mereka memberi Anda batu bata di tangan Anda dan Anda harus mencukur dengan batu bata itu. Kesadaran situasional muncul begitu Anda harus tahu kapan musuh ada di sekitar Anda, ketika ada bahaya di sekitar Anda. Anda tahu sebagaimana hal tersebut diajarkan kepada diri Anda sedari dini, merupakan yang diajarkan untuk Anda dalam bentuk sopan santun dan berbudi. Jadi saat Anda mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, atau melihat sekeliling dan membantu guru, membawakan buku karena sadar dia membutuhkan bantuan, dan ketika Anda berhati-hati saat menyeberang rel kereta api dengan tidak tersandung, Anda harus tahu bahwa Anda cukup terlibat dalam seni kesadaran situasional. Karenanya orang-orang bersikeras mengajari anak-anak sopan santun. Dan siapa saja yang memiliki sopan santun, itu bukan sekedar keinginan untuk dipertimbangkan sebagai pria yang sopan, akan tetapi sebagai kemampuan untuk mengetahui kapan seseorang perlu dihubungi, ditolong, dibantu, dan harus melarikan diri. Dan itulah mengapa Anda mengajari anak Anda sopan santun. Dan saya akan memberitahu Anda hari ini dari lubuk di dalam hati saya. Saya mungkin tidak sepenuhnya layak untuk beberapa peluang yang saya dapatkan. Tapi saya menggenggamnya dengan erat dan saya mendapatkan peluang tersebut secara sederhana karena saya adalah orang yang sangat sopan. Dan dengan cara itu, dengan cara Anda melangkah, cara Anda bertutur kata, itu sangat umum untuk menggunakan bahasa normal dengan teman dan semua orang. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kosakata. Alasan saya memulai pementoran Pikul Hapur
karena teman saya yang datang dan berkata, Medi, kita adalah insinyur yang sangat baik dan handal terhadap apa yang kita kerjakan. Namun masalahnya adalah saya tidak bisa bahasa Inggris dan maupun bahasa Merathi. Jadi saat mereka datang dari Tatas dan Kirloskar sebagai perwakilan kampus, saya tidak mampu berkomunikasi dengan mereka. Mereka bahkan tidak mengamati anak laki-laki Kolhapuri yang menggunakan celana dan kemeja katun teri dan menggunakan capa, dan bahkan tidak menganggap dia bisa menjadi insinyur yang bagus. Lantas saya bilang, kesalahannya ada pada kalian. Anda harus memecahkan kekacauan. Tidak yang akan datang dan berkata, mungkin Anda akan membiarkan saya memberi Anda kesempatan. Anda harus memperhatikannya pada saat itu juga. Dan untuk dua alasan. Pertama, yaitu Anda harus paham kelebihan Anda, pekerjaan yang baik untuk Anda, dan jika Anda tidak bisa memberi kesan, maka dengan cepat beralihlah. Ini bukan segalanya dan akhir segalanya. Teknik atau mata pelajaran apapun yang Anda pilih untuk mengambil jurusan saat Anda kuliah, tidak secara harfiah harus menjadi profesi seumur hidup. Tapi cobalah, setidaknya ketahuilah apakah itu adalah profesi yang benar-benar ingin Anda kejar dan kuasai. Karena itulah satu-satunya cara Anda akan bertahan jika Anda unggul di dalamnya. Jika Anda unggul di dalamnya sedemikian rupa, sehingga Anda berpikir, tidur, bermimpi, makan, bernapas, pekerjaan tertentu itu. Dan saya melakukannya dengan acting, karena saya tidak tahu apa lagi. Saya akan menjadi tentara yang sangat buruk, karena saya pikir saya adalah aktor yang sangat baik. Saya terlibat sepenuhnya 100% dari waktu saya melakukan penelitian. Jika saya punya waktu luang, saya akan membuka YouTube dan mencari tahu metode akting yang berbeda. Saya melakukannya dengan passion, yang mana bila Anda tidak melakukan itu pada profesi Anda, ketahuilah bahwa Anda berada dalam profesi sekunder, bahwa Anda melakukan sesuatu yang Tuhan tidak rencanakan untuk diri Anda. Jadi Anda harus mencobanya. Sekarang, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Kolhapuri, teman-teman saya yang kemudian datang kepada saya dan saya berkata, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa mengubahnya. Jadi pada pukul 5 pagi, mereka akan datang ke kamar saya dan kami pergi ke teras. Lalu saya mulai mengajari mereka bagaimana menampilkan diri mereka dalam wawancara. Hal-hal yang beruntung saya lakukan karena saya memiliki banyak wawancara dan banyak diskusi kelompok untuk dihadiri. Dan kemudian saya mulai dengan hal dasar tentang bagaimana berjabat tangan, bagaimana cara menatap mata seseorang dan berbicara, bagaimana Anda memperkenalkan diri, dan bagaimana cara berjabat tangan dengan seorang wanita sebagai lawan dari seorang pria, bagaimana Anda berbicara di telepon, apa itu etiket meja makan, apa itu etika bertelepon, kapan saat penggunaan kapur daun dan juga pesawat. Orang mungkin berpikir saya mungkin tidak membutuhkannya dan tidak akan pernah mengerjakan hal itu dan melakukan bisnis ayat saja. Tapi Anda tidak akan pernah tahu, yaitu mempersiapkan. Itu ada persiapan yang Anda buat untuk membuat lompatan kuantum dalam karya Anda. Ini merupakan hal dasar yang Anda harus ketahui. Anda harus tahu cara berpakaian yang benar. Anda harus tahu apakah Anda memiliki bau badan. Dan Anda harus mengatur cara berbicara saat berbincang dengan orang lain. Jika Anda tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, Anda akan menjalani kehidupan yang pekerjaan dan membosankan. Saya tidak berpikir itu salah. Itu bisa menjadi jalan Anda. Ayah saya sangat senang menjalani kehidupan seperti itu karena mereka tidak hidup secara ekstrim. Tetapi jika Anda memiliki gairah untuk menjadi luar biasa dan unik, maka ini adalah hal minimal yang harus Anda lakukan. Jadi ketika orang-orang ini pergi untuk wawancara, kali berikutnya di Kolhapur, saya membuat Anda melepon Tatas dan berkata, Hei, Anda tahu apa yang salah? Karena saya jadi jam sepuluh dari kota Tatasdale. Aku tahu petugas pria senior itu. Saya berkata, Tuan, Anda tahu teman-teman saya ini adalah insinyur yang luar biasa. Satu-satunya alasan mengapa Anda tidak mengambilnya adalah karena mereka tidak tahu bagaimana menampilkan diri mereka dalam bahasa Inggris. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk mengirim seseorang yang mengenal Marathi di panel Anda, sehingga mereka benar-benar dapat menilai dan melihat orang-orang ini cukup baik untuk data style? Apakah Anda membutuhkan orang-orang yang baik berbicara dalam bahasa Inggris, atau apakah Anda membutuhkan seorang yang merupakan insinyur yang baik? Dan dia setuju. Dia sebenarnya mengirim orang dari Mahasiswa, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Kolhapur, ada 5 orang yang masuk ke Tata Steel dan Kirloskar. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak menghargainya. Saya hanya merasa tidak enak karena hanya dorongan kecil selama 3 hari yang mereka butuhkan untuk mencoba itu. Jadi ketika mereka diwawancarai, mereka berkata 4 tahun belajar teknik satu sisi dan 3 hari dengan Medi, kami menjadi insinyur dan sukses karena 3 hari itu. Dan apa yang saya ajarkan kepada Anda bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah hal yang sederhana, ini adalah norma, ini adalah cara di dunia. Jadi, kita semua radikal. Maksudku kalian adalah siswa yang sangat luar biasa. Anda duduk di sana dengan tenang mendengarkan saya. Kami bisa membuat keributan jika seorang datang untuk memberikan pidato. Tapi idenya adalah Anda harus terhubung dengan audiens yang Anda ajak bicara. Keterampilan bicara di depan umum dan diskusi kelompok dapat diajarkan dalam 15 menit. Saya biasa menantang siswa saya bahwa saya akan memeriksa dan melihat. Saya akan menahan setiap perhatian Anda selama 15 menit karena saya akan mengatakan hal-hal yang relevan sehingga Anda akan dipaksa untuk memperhatikan saya.
Dan begitulah cara Anda membuat kesan. Begitulah cara Anda memecahkan kekacauan. Begitulah cara Anda melihat dunia ini. Dan dengan cara itulah Anda dapat mencapai kemuliaan bagi diri Anda sendiri. Dan waktu yang luar biasa, ini tempat Anda menjadi bagiannya.